Analisis ini disusun oleh saya, Mutia Anggun, NIM 24100600001, sebagai kajian bagaimana sistem ekonomi Pancasila bisa kita lihat wujudnya dalam sebuah kebijakan nyata. Halo semuanya, pernah nggak sih kita mikir di balik sebuah program pemerintah yang kelihatannya simple, ternyata ada sebuah gagasan filosofis yang dalam banget? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas program makan bergizi gratis. Tapi, kita nggak akan lihat ini sebagai program bagi-bagi makan biasa. Kita akan coba selami gimana program ini bisa jadi cerminan sejati dari ideologi ekonomi kita, yaitu ekonomi Pancasila. Oke, biar pemahaman kita utuh, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita mulai dari akarnya dulu, yaitu filosofi Pancasila tentang manusia. Terus, kita lihat dampaknya sebagai investasi buat SDM unggul. Setelah itu, kita bedah sisi ekonominya. Dan terakhir, kita lihat tantangan dan inovasi ke depannya. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari fondasinya. Mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya program makanan sama ideologi negara? Nah, jawabannya ada di cara Pancasila memandang kita, manusia Indonesia. Ini adalah kenapanya. Nah, ini dia konsep kuncinya. Dalam Pancasila, kita itu dianggap punya dua sisi. Di satu sisi, kita ini individu, punya hak, punya potensi yang harus dihargai. Tapi di sisi lain, kita juga makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita bagian dari komunitas yang kuat dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Dua-duanya sama pentingnya. Dan yang paling menarik ya ini, cara pandang tadi menempatkan negara bukan cuma sebagai pengatur, tapi ibarat orang tua. Dan apa tugas orang tua? Tentu saja melindungi anak-anaknya, terutama mereka yang paling rentan. Jadi urusan gizi anak itu bukan lagi soal belas kasihan atau amal, tapi jadi tanggung jawab dasar negara. Oke, dari ideologi yang besar tadi, sekarang kita lihat gimana ini diterjemahkan jadi aksi nyata. Ini bukan cuma program sosial biasa, tapi sebuah investasi strategis pada manusia. Untuk apa? Untuk membangun generasi Indonesia emas 2045. Program ini lahir dari sebuah urgensi. Angka ini, 21,6%, bukan cuma statistik loh. Ini adalah kondisi nyata, prevalensi stunting nasional kita. Artinya, 1 dari 5 anak kita beresiko tidak mencapai potensi maksimalnya. Ini ancaman serius. Nah, untuk melawan masalah itu, targetnya pun jelas dan ambisius. Menurunkan angka stunting sampai di bawah 14% dalam 5 tahun. Ini adalah sebuah komitmen yang terukur untuk masa depan anak-anak kita. Dan kita nggak ngomongin program skala kecil di sini. Coba lihat visinya. Dimulai dari 3 juta siswa, program ini dirancang untuk terus membesar hingga menyentuh hampir 83 juta orang di tahun 2029. Ini adalah investasi sumber daya manusia dalam skala yang masif. Jadi, efeknya itu berantai. Ini bukan cuma soal perut kenyang. Logikanya sederhana. Gizi yang lebih baik bikin anak lebih fokus di sekolah. Kalau mereka lebih fokus, kemungkinan putus sekolah jadi lebih kecil. Artinya, program ini jadi jembatan langsung antara kesejahteraan dan kualitas pendidikan. Sisi filosofis dan sosialnya udah kebayang ya. Sekarang, ayo kita intip mesin ekonominya. Gimana caranya sepiring makanan ini justru dirancang untuk jadi roda penggerak ekonomi, mulai dari akar rumput. Nah, ini dia jantung dari model ekonominya, konsep yang disebut piring peluang. Coba perhatikan diagram ini. Ini keren banget. Anggaran dari pemerintah itu nggak cuma berhenti jadi bantuan, tapi justru memulai sebuah siklus. Uangnya diputar di tingkat lokal, dari desa untuk desa. Seberapa kencang putarannya? Angka ini bisa kasih gambaran. Setiap 1 triliun rupiah yang digelontorkan, efeknya ke perputaran ekonomi lokal bisa mencapai 3,7 triliun. Wow, ini yang namanya multiplier effect. Dampaknya jauh lebih besar dari modal awalnya. Lalu, apa hasil konkret dari perputaran uang sebesar itu? Diperkirakan ada 2 dampak raksasa. Pertama, terciptanya pasar baru senilai 400 triliun rupiah per tahun untuk produsen lokal. Dan kedua, yang gak kalah penting, potensi terciptanya 1,2 juta lapangan kerja baru. Terus siapa yang paling diuntungkan dari siklus ini? Nah, disinilah konsep ekonomi kerakyatannya bekerja. Bukan perusahaan besar, tapi justru UMKM lokal yang jadi pemasok utama. Petani dan koperasi desa yang diberdayakan. Wilayah 3T yang diprioritaskan. Dan bonusnya, ini bisa pelan-pelan mengurangi ketergantungan kita sama impor pangan. Tentu saja, program sebesar ini nggak mungkin tanpa tantangan. Tapi, setiap tantangan adalah peluang untuk inovasi. Sekarang,
Kita lihat gimana visi ke depan program ini, atau kita sebut saja MBG 2.0 untuk jadi lebih berkelanjutan. Di sini kita bisa lihat bedanya dengan jelas. Model yang ada sekarang itu tantangannya ada di distribusi yang terpusat dan pastinya beban yang besar buat APBN. Solusinya, desentralisasi. Kekuatannya dipindahkan ke daerah melalui koperasi desa, dengan tujuan akhir memberdayakan ekonomi lokal biar bisa mandiri. Gimana teknisnya? Ada 4 kuncinya. Pertama, rantai pasoknya dipangkas. Dari petani ke koperasi, langsung ke sekolah. Efisien. Kedua, menunya pakai kearifan lokal, disesuaikan dengan hasil bumi daerah masing-masing. Ketiga, semangat gotong royongnya dihidupkan lagi. Orang tua ikut berpartisipasi. Dan terakhir, biar transparan, semuanya dimonitor pakai aplikasi digital. Jadi, kalau kita simpulkan, tujuan akhirnya adalah sebuah transformasi besar. Dari yang tadinya program bantuan sosial yang bergantung pada APBN menjadi sebuah mesin ekonomi kerakyatan yang bisa berputar sendiri dan berkelanjutan. Setelah kita membedah semua lapisannya, mulai dari filosofi Pancasila, dampak sosialnya, hingga model ekonominya, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kalau dikelola dengan benar, dengan visi yang tepat, bisakah sepiring makanan benar-benar mengubah nasib sebuah bangsa?